Menyapa Anda bersama program talk show yang hadir di Dayak TV. Mengangkat sebuah titik masalah untuk menemukan solusi. Bersama saya Chandi Saitami, inilah Titik Temu. Pemirsa, hari ini kita akan membahas bagaimana masyarakat di tengah musim pandemi saat ini dan juga hal-hal yang terjadi baik di masa sekarang juga masa depan dalam bentuk sebuah daerah yang tentu saja dibina dan menjadi kekuatan bagi masyarakat itu sendiri baik dalam berbagai hal. Hari ini kita bersama dengan para bintang tamu ya, narasumber kita dari Polda Kalimantan Tengah telah hadir bersama kita untuk membahas satu tema yang akan diangkat adalah mengenai Kampung Tangguh bersama melawan COVID-19. Hadir bersama saya hari ini ada Mbak Greta ya. Selamat sore. Baik, ini adalah Kompol Anastasia Greta KSSMSI. Beliau adalah Kasubditbin Poldas Dinbitmas Polda Kalimantan Tengah. Juga ada Mas Indra tadi, Kompol Indra Purwoko, pejabat sementara Kabak Binops Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah. Ini menarik mengenai masyarakat yang dibina dalam sebuah lingkup yang tentu saja diarahkan dan juga dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, mengenai dua kata yang sering saya dengar, tapi saya belum banyak memahami tentang apa sih sebenarnya Kampung Tangguh itu sesuai dengan tema. Boleh silakan? Baik, selamat sore. Boleh kami menyapa dulu? Selamat sore untuk seluruh pemirsa Dayak TV. Kami dari Direktorat Bimas mencoba sekarang menemani Mas Chan untuk membahas tentang satu yang seperti Mas tadi sebutkan bahwa sudah familiar, sudah selalu kita dengar tentang Kampung Tangguh, tetapi kita masih belum paham. Jadi begini, Kampung Tangguh itu sebenarnya pada awal mulanya itu sekitar bulan Juni 2020, di saat kita sudah mulai masuk pada awal-awal pandemi, kepikir untuk membuat satu program dari Korbimas Baharkam Polri, sebagai waktu itu di beberapa polda saja sebenarnya, untuk bagaimana sih masyarakat bisa survive menghadapi COVID. Nah, dengan berjalannya waktu, bahwa di Polda Kalimantan Tengah, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo SH MHum MSI, memiliki kebijakan bahwa selain untuk mendukung program nasional ini, beliau mengangkat kearifan lokal. Jadi dengan program KTN ini oleh beliau Bapak Kapolda, Polda Kalimantan Tengah membangun suatu Mapending program, yaitu Mapending Lewu Isen Mulang. Di mana dalam Mapending Lewu Isen Mulang ini hanya satu-satu di Indonesia loh Mas, yang mengangkat untuk kearifan lokal ya. Suatu kampung, suatu desa yang memiliki ketangguhan dalam menghadapi COVID-19, kemudian yang kedua memiliki ketangguhan dalam menghadapi pangan, memenuhi kebutuhan pangannya, kemudian tangguh dalam menghadapi karhutla. Kalau secara nasional, Kampung Tangguh itu hanya di ketahanan pangan. Ya. Kalau di Polda Kalimantan Tengah, itu memiliki ketiga ketangguhan di awal ya, yaitu ketangguhan COVID, melawan COVID, ketangguhan pangan, dan ketangguhan karhutla. Dengan di-launching secara perdana, secara virtual oleh Bapak Kapolda, waktu itu tanggal 29 Juni 2020 di Jalan Menteng waktu itu. Dilaksanakan secara virtual, seluruh jajaran, waktu itu serentak seluruh jajaran di Polda Kalimantan Tengah, yaitu mengawali. Karena secara nasional program KTN ini di-launching secara serentak tanggal 1 Juli 2020. Harusnya 1 Juli ya? Oke, baik. Ya. Bentuk kampung ini sebenarnya bagaimana? Saya boleh ke Pak Indra ya? Boleh. Bentuk kampung ini seperti apa sih Pak? Apa kampung dengan bangunan baru atau orang-orang lama tapi diberdayakan, dididik dan diarahkan, atau bagaimana sih sebenarnya? Boleh dijelaskan? Tidak. Sebenarnya Kampung Tangguh ini memberdayakan potensi yang ada di desa setempat. Baik secara personalnya maupun potensi sumber dalam yang ada di situ. Sehingga dengan dibentuknya Kampung Tangguh ini memberdayakan masyarakat untuk
lebih meningkatkan. Kalau dia ketahanan COVID berarti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau dia ketangguhan pangan berarti meningkatkan, memberdayakan masyarakat untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada. Kalau di lingkungan kota pun seperti di Menteng 12 di Palangkaraya. Mungkin di areal pekarangan bisa menjadi ini ya, tanaman hidup, iya, toga, tanaman obat keluarga, kemudian dan sebagainya, mungkin kolam-kolam kecil yang bisa, karena aktivitas keluar rumah kan dengan adanya COVID ini mulai dikurangi, sehingga memperbanyak aktivitas di lingkungan rumah saja. Oke, baik. Berarti ini seperti sebuah kampung yang memang diberdayakan, diarahkan untuk bisa mandiri sebenarnya. Betul. Ya. Saling menjaga, menjadi contoh seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya Kampung Tangguh itu adalah bagaimana masyarakatnya kembali diasah dan diajak untuk lebih aktif mengelola pekarangan rumah, kesehatan pribadi dan protokol kesehatan seperti itu ya. Juga yang harus digarisbawahi bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sering pada masa-masa kemarau itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Dengan Kampung Tangguh, diharapkan masyarakat memiliki kesiapsiagaan. Jadi setiap Kampung Tangguh itu sudah ada posko-posko mandiri tentang karhutla ini, Mas. Mereka sudah juga diarahkan dan diberi informasi? Iya. Kemudian, baik. Mengenai Kampung Tangguh ini sebenarnya program dari Mabes atau dari Polda Kalteng sebenarnya? Tadi ada saya mendengar Nusantara juga, ada mendengar Polda Kalteng dengan kearifan lokal. Ini programnya siapa? Jadi program dari Mabes Polri dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Tetapi kalau yang mengangkat dijabarkan di Polda Kalimantan Tengah, kebijaksanaan Bapak Kapolda itu mengangkat kearifan lokal. Jadi kalau seluruh Indonesia itu Kampung Tangguh Nusantara. Tetapi kalau di Polda Kalimantan Tengah kita mengangkat kearifan lokal, yaitu Kampung Tangguh Desa Isen Mulang. Ya, jadi mengedepankan atau mengangkat kearifan lokal. Berarti sepertinya Kampung Tangguh versi Kalimantan Tengah itu berbeda dengan Kampung Tangguh Nusantara lainnya ya? Lebih unik ini ya? Lebih unik, lebih identik dengan budaya daerah seperti itu? Iya. Oke, baik. Berarti ini adalah program yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Iya. Ini adalah program dari Mabes Polri, kemudian di Kalimantan Tengah itu khusus dengan kearifan lokalnya? Iya, betul. Oh, baik. Karena mungkin kita banyak perhatian khusus ya, mengenai karhutla, mengenai bagaimana masyarakatnya juga berbeda ya. Baik. Nah, launching Kampung Tangguh ini tanggal 1 Juli 2020 secara nasional. Kenapa Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ini bisa tanggal 29 Juli? Boleh cerita sedikit? Karena kita sudah siap duluan. Kita sudah siap duluan. Jadi waktu itu memang dari awal-awal Juni sudah ada perintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh dalam menghadapi COVID, salah satunya adalah dengan ketangguhan pangan. Kemudian perintah dari Bapak Kapolda bahwa Polda Kalteng mencoba mengupayakan terlebih dahulu bahwa program-program yang sudah yang pertama itu kan bukan untuk seluruhnya, tetapi pilot project untuk beberapa provinsi, beberapa polda saja. Tetapi kita sudah siap, kita sudah ready, beberapa tempat dan seluruh jajaran sudah oke. Maka dari kebijaksanaan Bapak Kapolda kita launching duluan dan itu akan menyejajarkan atau menyeimbangi dengan program yang sudah di launching dari Mabes Polri. Berarti Polda Kalteng lebih dahulu 3 hari ya dari program nasional malah untuk dalam launchingnya ya. Wow, sebuah prestasi ini ya. Artinya benar-benar sudah siap dan kenapa tidak harus dimulai lebih dahulu ya. Baik. Pemirsa Dayak TV, kita masih ada perbincangan yang menarik mengenai Kampung Tangguh itu seperti apa. Ini adalah Kampung Tangguh Desa Isen Mulang. Bagaimana Kalimantan Tengah itu menjadi bagian dari program nasional dari Mabes Polri untuk mengupayakan, memberdayakan, dan mengangkat kembali dan saling menjaga untuk masyarakat di sekitarnya. Titik temu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama Titik Temu, Saudara. Kita masih melanjutkan perbincangan mengenai bagaimana Kampung Tangguh Desa Isen Mulang di Kalimantan Tengah itu berjalan. Nah, tadi kita sudah bercerita kapan mulainya dan seperti apa garis besarnya. Ini saya juga pengen tahu bagaimana sih sebenarnya maksud dan tujuan dari Kampung Tangguh ini secara detail. Mungkin Mas Indra, ya silakan. Jadi maksud dan tujuan dibentuknya Kampung Tangguh, khususnya di Kalimantan Tengah, ini di tengah adanya pandemi wabah COVID-19, maka perlu kehadiran polisi secara nyata
untuk membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat menghadapi era new normal. Bahwasanya pandemi saat ini masih berlangsung, sehingga kehadiran polisi untuk bersama-sama stakeholder yang lain, baik itu dari pemerintahan, kemudian dari TNI, rekan-rekan TNI, bagaimana menyadarkan masyarakat melalui kampung tangguh ini, sehingga masyarakat benar-benar punya kesadaran dari diri sendiri, dari lingkungannya, kemudian dari keluarganya, untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Selain untuk menghadapi ketangguhan terhadap wabah pandemi COVID-19, maka kampung tangguh ini juga mitigasi, artinya dampak daripada adanya COVID-19 ini berdampak secara luas, baik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga kampung tangguh ini juga menyiapkan untuk masyarakat bisa meningkatkan potensi yang ada di lingkungannya secara ekonomi. Baik itu terutama di bidang ketahanan pangan. Sehingga bisa memaksimalkan untuk memanfaatkan pekarangan menjadi lahan sayur mayur, atau mungkin tanaman obat keluarga, atau mungkin kolam keluarga, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kampung tangguh ini lebih luas lagi dirancang, dikembangkan menjadi kampung tangguh untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Baik, kalau kampung tangguh sendiri sebenarnya bergerak di bidang apa saja? Mungkin ada bidang-bidang khususnya gitu. Tadi kan ada beberapa tentang lingkungan sekitar rumah gitu kan. Tentang karhutla, tentang kesehatan kita apalagi di musim pandemi gitu. Apa lebih banyak lagi mungkin ada bidang yang yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan mungkin? Ya, lagi lebih luas lagi, ini selain kampung tangguh terhadap ini COVID-19, tangguh terhadap COVID-19, tangguh terhadap ketahanan pangan, kemudian tangguh terhadap karhutla, kemudian tangguh terhadap radikalisme, kemudian ada juga tangguh terhadap narkoba, dan lain sebagainya. Melihat perkembangan situasi, situasi lingkungan, keamanan, dan tangguh terhadap situasi keamanan di lingkungannya. Baik. Nah, melihat keamanan dan situasi di sekitar ya, dan juga terlebih lagi mengenai radikalisme itu kan adalah dari manusia kan. Nah, bagaimana peran Babin Kamtipmas dalam pelaksanaan kampung tangguh ini? Mungkin Mbak Greta silakan. Jadi untuk kampung tangguh Desa Isenmulang, memang peran Babin dan Babinsa itu kan dari ujung tombak dari kami untuk melekat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka selalu mendampingi masyarakat, membina, kemudian memberikan fasilitator sebagai fasilitator juga, bahwa peran Babin dan Babin Kamtipmas ini mereka akan mampu membawa masyarakat yang sebelumnya itu seperti misalnya kalau ketahanan pangan dia masih masing-masing ya, masih masing-masing. Kemudian Babin Kamtipmas dan Babinsa bisa menjadi fasilitator atau mengumpulkan, kemudian dalam program itu menyatukan sehingga mereka nantinya tidak hanya menjadi perorangan tetapi dalam suatu kelompok. Berarti contoh paling gampang itu ketika tidak suka bertanam kita, tidak ada tanaman obat, tidak ada persediaan makanan sendiri, yang tidak pernah melakukan itu bisa diarahkan untuk bisa Jadi nanti untuk penyaluran hasilnya juga dipikirkan gitu nah, penyaluran hasilnya itu bagaimana. Kemudian perlu diingat juga bahwa dengan berkembangnya waktu dan perkembangan situasi, kampung tangguh ini tidak hanya membahas tentang 3 hal. Seperti tadi, sekarang ada kampung masjid tangguh, kemudian seskamling tangguh, pasar tangguh. Kayak kemarin hari Jumat tanggal 12. Hari Jumat tanggal 12, Kapolda Kalimantan Tengah beserta seluruh Forkopimda itu melaunching pasar Kahayan Tangguh. Dan itu diharapkan ke depan bahwa seluruh pasar di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pasar tangguh. Pasar tangguh itu apa? Pasar tangguh dalam menghadapi COVID. Jadi bukan aparat yang selalu berada di garis capek Mas. Dan kita pasti kekurangan ya, kekurangan personel ya. Tetapi kesadaran itu kita bangun dari masyarakat sendiri, dari warga. Kalau kita kan kemarin pasar tangguh. Jadi bagaimana penghuni pasar sendiri memiliki ketangguhan dan kesadaran untuk memutus mata rantai penularan COVID. Jadi mulai dari pintu masuk sudah disiapkan dari masyarakat warga pasar sendiri. Kemudian untuk cuci tangannya, kemudian ada posko COVID-nya, kemudian mereka atur sendiri keluarnya masuknya dari mana,
terus keluarnya gimana. Itu mereka sendiri. Kalau kesadaran itu muncul dari hati masyarakat sendiri, itu akan hasilnya lebih bagus. Oke. Nah, peran yang ada di dalam sini apakah mereka turun langsung memberikan pengarahan, diskusi, atau ada seminar atau bagaimana? Atau ada peralatan atau hal-hal yang disuplai langsung untuk tempat Nah, ini atau bagaimana? yang ini masalah babin ya. Iya, Babin Kamtipmas itu mereka hidupnya ya sehari-hari mereka hidup, bahkan ada rumah babin Iya. di desa masing-masing itu. Oke. Nah, jadi sehari-hari Babin Kamtipmas ini tinggal dan berinteraksi dan bekerja dengan masyarakat di desa itu. Oke. Tapi mereka tetap dalam arahan dari Iya, Polda Kalimantan betul. Tengah gitu. Oke. Siapa saja sih sebenarnya yang berperan ini? Apakah si masyarakat ini ataukah memang ada orang khusus yang menjaga akhirnya, atau memang masyarakat yang harus dilatih untuk menjaga mengolah kampung tangguh ini? Yang berperan sebenarnya ini yang mengawali Pak ya, artinya stakeholder yang setempat, artinya mulai dari lurah, RT, RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, Iya. mereka sudah bekerja sama untuk menjaga lingkungannya mereka. Iya. Nah, kemudian ditambah lagi ada Babinsa dan Babin Kamtipmas yang menjadi katakanlah fasilitator, moderator lah, bagaimana kampung tangguh ini tetap bergerak. Sehingga dengan begitu dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada masyarakat yang mempunyai potensi juga lebih bagus, karena memang itu yang kita harapkan. Artinya di lingkungan itu tidak tergantung pada stakeholder yang ada, tapi juga bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat, terutama yang masyarakat punya potensi, sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Ya, itu juga akan saya tambahkan bahwa kita tidak bekerja sendiri dalam kampung tangguh. Gubernur Kalteng juga sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh pemerintah daerah itu mendukung atau mensupport dalam pengembangan dan pembentukan kampung tangguh di masing-masing daerah kabupatennya. Sampai sekarang sudah dilaksanakan MOU antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah kabupaten ya, pemerintah itu. Ada 9 kabupaten atau polres atau poresta yang sudah melaksanakan MOU. Jadi bersama-sama antara pemerintah daerah bersama dengan Polri, kemudian juga pastinya yang jadi ujung tombak di situ Babin Kamtipmas dan Babinsa, itu bersama-sama mengembangkan dan memelihara kampung tangguh yang sudah ada. Kemudian mengembangkan yang belum terbentuk. Jadi kalau sampai sekarang itu waktu di awal launching tanggal 29 itu ya, 29 Juni 2020, itu jumlahnya itu kampung tangguh Desa Isen Mulang di Polda Kalimantan Tengah 171. 170 untuk di jajaran ya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Untuk sampai dengan saat ini per minggu kemarin itu Februari 14 Februari itu jumlahnya 628 desa. Jadi perkembangannya cukup signifikan ya, ada 457 desa atau 457 kampung tangguh Desa Isen Mulang. Penambahan dari launching pertama itu. Oke, baik. Berarti untuk Kalimantan Tengah sendiri itu jumlahnya sampai dengan sekarang per Februari itu 628. 628. Oke, berarti ini setiap kota dan kabupaten di Kalimantan Tengah sebenarnya sudah berjalan dan semakin menambah jumlah desanya. Target kita bahwa seluruh desa di Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah merupakan kampung tangguh Desa Isen Mulang. Jadi kalau kemarin dapat data dari statistik atau desa di Provinsi Kalimantan Tengah itu sekitar 1.570 berapa itu, sekian itu. Kalau sekarang sudah terbentuk 628 desa, berarti sudah 35% lah. Untuk Kalimantan Tengah sudah tercover untuk desa. Iya, untuk pembentukan kampung tangguh Desa Isen Mulang itu. Oke, baik. Kalau programnya apa saja? Apakah setiap kota kabupaten di Kalteng itu kita bicara Kalimantan Tengah berbeda atau sama saja sebenarnya? Atau menyesuaikan daerahnya sendiri? Sama. Intinya yang 3 tadi ya. Untuk tangguh COVID, tangguh pangan, dan tangguh karhutlah. Tetapi masing-masing daerah bisa menyesuaikan dengan potensi yang di daerahnya masing-masing. Misalnya akan tangguh tentang perikanan. Itu masuk di pangan ya, masuk di pangan. Kemudian dia tangguh minimarket, boleh. Atau kerajinan masyarakat gitu. Bisa tangguh wisata. Iya, betul. Tangguh. Jadi diberikan oleh Bapak Kapolda, diberikan kebijakan bahwa masing-masing daerah
silakan mengembangkan semaksimal mungkin yang ada, karena kan yang pasti yang mengetahui wilayahnya atau mengetahui daerahnya adalah masing-masing yang warga yang di situ. Oke. Berarti ini bentuk program dari Kampung Tangguh sendiri itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengangkat apa yang mereka tidak dapatkan arahannya sejauh ini, mungkin seperti itu ya. Apakah ketika saya daerah saya sudah menjadi Kampung Tangguh begitu, apakah saya berhak untuk memberikan saran masukan gitu untuk sebuah program ke depannya atau seperti apa ketika Bisa, Kampung Tangguh silakan. berjalan? Dapat mengembangkan, iya. Bisa, silakan, untuk kebaikan semuanya pasti bisa. Kepada siapa saya bisa berkomunikasi? Perangkat desanya kah? Bisa, Atau perangkat desa, Babin yang ada, Babinsa, semua stakeholder. Bahkan kalau memang seandainya mau bersurat langsung ke gubernur juga nggak masalah. Yang penting memang potensi itu bisa diangkat. Artinya dia betul-betul memiliki potensi yang bisa dikembangkan, kemudian mungkin bisa sebarkanlah untuk area Kalteng bahkan nasional. Oke. Sebagaimana pada saat ini kan Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu menjadi ikon food estate untuk nasional yang akan dikembangkan oleh pemerintah pusat menjadi provinsi-provinsi lain. Berarti Kampung Tangguh ini berlaku kepada siapa saja yang tinggal di situ, Betul. baik yang residen atau yang sifatnya sementara, itu berlaku ya? Iya. Oke, baik. Nah, ketika kita berbicara masalah Kampung Tangguh ini juga, ini hal menarik begitu, karena mungkin banyak orang yang masih apatis dan tidak peduli seperti itu kan. Artinya, ini apa sih program apa sebenarnya begitu. Kita ingin bertanya banyak mengenai respon masyarakat setelah ini mungkin ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi, Saudara, kita akan kembali nanti saat lagi untuk membicarakan bagaimana respon masyarakat tentang Kampung Tangguh ini dan seperti apa program dan dampaknya ini tentang Kampung Tangguh bagi masyarakat. Dan kami juga mengingatkan Anda bisa menyaksikan program ini melalui layanan streaming di www.dayaktv.co.id atau Anda dapat memiliki aplikasi Dayak TV yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store. Titik Temu akan segera kembali. Jadi semakin menarik membahas dalam Titik Temu mengenai Kampung Tangguh bersama melawan COVID-19. Baik, kita masih bersama dengan Kompol Anastasia Greta dan juga Kompol Indra Purwoko, sama-sama dari Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah ya. Baik, ini saya tuh masih penasaran dari perbincangan awal tadi sampai sekarang begitu. Dari bagaimana di Kalimantan Tengah Kampung Tangguh ini kok bisa duluan gitu. Terus kenapa sih kok unik sendiri tuh, kenapa bisa gitu? Ya gini Mas Chan. Iya. Jadi Kapolda Kalimantan Tengah, Iya. Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo MHum, MMMSI, beliau itu concern sekali terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi beliau itu mempunyai 5 moto ya, jadi Commander Wish, Speed, Smart, Solid, kemudian sinergi, saling ada sinergi, kemudian Strong Leader. Dengan kekuatan ini, jadi beliau itu bisa memanage anak buahnya, bisa memanage kami semua, mengarahkan dan memberikan petunjuk, sehingga kami itu bisa lebih dulu dari yang lain. Oke. Jadi agak lebih cepat memang ya? Iya, memang. Dan itu memang mungkin kalau selama ini kita belum sadar ya, begitu dalam kepemimpinan beliau, ya kita memang menjadi lebih bagus gitu loh. Kemudian di tahun ini pun beliau dalam menjabarkan kebijakan Kapolri yang baru memiliki 4 fokus. Yang pertama COVID tentu, penanganan COVID. Kemudian yang kedua Karhutla. Masih Karhutla karena memang tipikal provinsi Kalimantan Tengah kalau masa-masa kemarau itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang ketiga adalah food estate. Yang keempat adalah kejahatan lingkungan hidup. Dan ini beliau benar-benar concern dan sudah membangun seluruh sistem untuk menjadikan Polda Kalimantan Tengah itu menjadi yang terdepan gitu loh. Iya. Ini berarti menarik bahwa bagaimanapun program yang berjalan di masyarakat pemerintah tergantung siapa yang memimpin seperti itu ya. Mengarahkan dan timnya yang melaksanakan ya. Bercerita masalah food estate, ini apa sebenarnya dan apa koneksinya dengan Kampung Tangguh? Berkaitan atau tidak atau bagaimana? Jadi untuk masalah food estate, kita sebagai warga Provinsi Kalimantan Tengah patut berbangga. Karena
3 lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah itu dijadikan sebagai areal food estate yang kedepannya dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Ya. Itu ada di Kapuas, di Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Oke. Kalau Kapuas dan Pulang Pisau itu padi, kalau Gunung Mas itu singkong. Dan ini sudah berjalan. Sedangkan untuk Kampung Tangguh Desa Isen Mulang ini kan mendukung. Iya. Mendukung program nasional yang food estate ketahanan pangan ini. Oke, jadi saling berdampingan. Oke. Apakah bisa dikatakan food estate apa Kampung Tangguh di daerah yang dekat dengan food estate itu kerja keras gitu atau bagaimana sih sebenarnya? Saling mendukung, Mas. Saling mendukung. Jadi gini, kebijakan Kapolda Kalimantan Tengah juga dalam mengawal food estate, kesuksesan food estate, beliau juga sudah mengeluarkan menerbitkan surat perintah bahwa ditugaskan di sana 15 babin food estate. Jadi khusus untuk menjaga atau mengarahkan, mengawal ya suksesnya food estate di Provinsi Kalimantan Tengah itu. Jadi 15 itu masing-masing 5 babin food estate di Kapuas, 5 babin food estate di Pulang Pisau, dan 5 babin food estate di Gunung Mas. Di mana masing-masing ini nanti akan bersinergi dengan babin Kamtipmas yang sudah ada duluan ya. Jadi kan saling mendukung lah di sana di lapangannya itu. Jadi tidak sendiri-sendiri, saling mendukung. Berarti food estate sebagai program nasional berjalan, program dari Mabes Polri juga berjalan seperti itu ya. Iya. Oke, saling mendukung. Baik. Nah, ini mengenai Kampung Tangguh sendiri khususnya di Kalimantan Tengah. Bagaimana tanggapan atau respon dari masyarakat nih, Mas Indra? Boleh informasinya? Iya, rata-rata kalau masyarakat menyambut baik. Iya. Karena program ini intinya adalah kehadiran Polri dengan stakeholder yang lain bersama-sama masyarakat untuk mengatasi masalah pandemi. Di awalnya begitu. Iya. Sehingga dengan demikian masyarakat, ya kalau seandainya ada untuk masyarakat yang kurang paham, sehingga tidak senang atau tidak memahami program ini, ya dimaklumi, tapi kita tetap intent untuk mensosialisasikan. Iya. Bahwa ending akhir daripada Kampung Tangguh ini adalah untuk masyarakat itu sendiri, gitu, bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat yang akan menikmati hasilnya, baik itu dari segi kesehatan, terbebas dari COVID, kemudian dari segi ketahanan pangan dan ketangguhan-ketangguhan yang lain. Kemudian kalau yang tadi disebut masalah food estate, ketangguhan di bidang pangan. Karena di musim pandemi ini, FAO sudah memprediksi bahwa beberapa tahun ke depan dunia akan mengalami krisis pangan. Iya. Sehingga Bapak Presiden mengambil langkah untuk menjadikan Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, kalau nggak salah itu, menjadi food estate percontohan. Sehingga nanti akan dikembangkan untuk provinsi-provinsi yang lain. Sehingga kita patut berbangga, dan ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Kalimantan Tengah dicanangkan lebih dahulu menjadi lokasi food estate, yaitu di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu sebagaimana disampaikan tadi untuk pengembangan padi, dan di Gunung Mas untuk pengembangan singkong. Oke. Baik, mengenai banyaknya mungkin informasi dan juga orang-orang yang terlibat di dalam Kampung Tangguh ini ya. Kita berbicara di Kampung Tangguh. Adakah yang menolak, tidak menerima, atau menganggap ini biasa saja atau bagaimana? Ini seperti apa tanggapannya? Kalau menolak sih tidak, cuma mungkin acuh ya, itu kan. Jadi mungkin karena dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri sehingga tidak peduli. Namun demikian kita dari rekan-rekan Babin Kamtipmas, Babinsat tetap intent menyampaikan. Sehingga kalau misalnya Kampung Tangguh itu ketahanan COVID, ketahanan dipadukan dengan ketahanan Siskambling, maka di depan pos itu dia sudah memiliki protokol kesehatan. Artinya masuk kampung dia harus mungkin cuci tangan dulu sebelum masuk lingkungannya, atau mungkin setidaknya dicek suhunya, demam tidaknya. Kalau memang dia memiliki suhu tinggi, berarti disyaratkan untuk tidak keluar rumah dan sebagainya. Atau segera menghubungi petugas kesehatan untuk diperiksa. Iya, untuk saat ini kan juga untuk grafik penularan COVID di Provinsi Kalimantan Tengah kan belum menurun ya, masih dikatakan tinggi lah, belum terkendali secara sepenuhnya. Jadi saat ini kan pemberlakuan PPKM sampai tanggal 9 Maret lah, sampai tanggal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Jadi ini kita libatkan peran warga di Kampung Tangguh, bagaimana untuk mereka menjaga bagaimana peran mereka untuk
bisa ambil bagian dalam memutus mata rantai penularan COVID. Sekarang kalau garda terdepan itu bukan tenaga medis, bukan aparat, Iya, masyarakat itu tetapi sendiri ya? masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Masyarakat itu sendiri yang memiliki kesadaran bagaimana dia bisa dan mampu, mau ya. Ada kalau masyarakat sekarang itu pakai masker, Iya. kalau lihat polisi, Iya, kalau lihat tim justisi lewat, langsung buru-buru pakai masker. betul. Itu bukan seperti itu yang kita mau. Nah, jadi bagaimana menimbulkan kesadaran di hati masyarakat sendiri bahwa COVID itu memang ada, dan yang menjadi garda pertama untuk menangani COVID adalah diri kita sendiri. Iya. Aparat tidak akan mampu kok Menahan itu semua. menahan. Aku kan banyak sekali, Betul. luas ya, banyak. Tetapi kalau yang kita ambil adalah bagaimana menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk mau dan mampu membentengi diri sendiri untuk memutus mata rantai penularan COVID, itu yang akan lebih maksimal hasilnya. Berarti ini adalah dampak atau harapan dari adanya program-program ini tuh Iya. untuk masyarakat itu sendiri sebenarnya. Iya. Meningkatkan kesadaran, mengajak perubahan, dan menyiapkan diri untuk bagaimana nanti terjadinya perubahan-perubahan atau juga di masa depan seperti itu ya. Iya. Baik, kita mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat dan mungkin orang-orang yang belum tergabung dalam Kampung Tangguh dan baik yang sudah tergabung dan belum tergabung. Mungkin ada informasi Iya. silakan. Yang pasti saya mengajak masyarakat seluruhnya Ya. bahwa kembali saya ingatkan bahwa pandemi belum berlalu dan COVID memang benar-benar ada. Ya. Mari kita menjadi benteng bagi diri sendiri dengan rajin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, Ya. kemudian menjaga jarak. Ya. Masih tambah lagi, kalau Apa sekarang itu? kan dulu kan 3M ya, kalau sekarang masih tambah lagi. Hindari kerumunan dan kurangi beraktivitas di luar rumah. Ya. Biar kesehatan kita sendiri yang harus menjaga. Oke, makanan yang sehat, olahraga yang Makan cukup, sehat, dan istirahat cukup ya. Baik. Mungkin Mas Indra ada tambahan lagi? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan mitigasi daripada kampung tangguh COVID, kemudian ke kampung tangguh yang lainnya, memiliki ketangguhan yang lain, mari kita bersama-sama menggunakan potensi yang ada. Artinya masyarakat jangan merasa ini satu PPKM ini sehingga membatasi sehingga stres. Tetapi menggunakan potensi yang ada di lingkungannya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, marilah kita beraktivitas di lingkungannya. Nah, jadi kurangi aktivitas di luar rumah itu bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Betul. Artinya di halaman rumah bisa menanam, walaupun itu sifatnya kecil, tapi itu akan berpotensi. Menanam cabai, menanam sayur, menanam obat, itu akan berguna dan bermanfaat untuk keluarganya. Gitu. Jadi manfaatkan waktu-waktu di tengah pandemi ini untuk menggunakan memaksimalkan potensi yang ada di sekitarnya. Jadi jangan terpaku sehingga dia mengalami satu terkurung dan stres, sehingga dengan itu bukan malah keluar dari masalah, akan menimbulkan masalah. Tetapi kalau menghadapi ini dengan positif, sehingga ada Babinsa, Babinsa yang datang untuk memprogram menjadi kampung tangguh, marilah kita sambut. Ini adalah satu program yang sangat bagus, yang akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara luas. Intinya program ini adalah bagaimana mengajak masyarakat yang punya aset, punya kesempatan, punya wadah untuk diolah lagi, dibangun, dijaga lagi seperti Seluruh itu. warga masyarakat. Seluruh warga masyarakat. Dan juga berperan. menjaga lingkungannya, baik dari segi alam, sosialnya, karena bagaimanapun kita kadang-kadang kalau tidak ada yang mengingatkan itu tiba-tiba diraja atau dipatroli kan tidak lucu. Ketika dengan modal kampung tangguh ini memberikan modal kepada masyarakatnya untuk lebih sadar begitu ya. Baik. Terima kasih banyak informasinya Mbak Greta, Pak Mas Indra ya, janjian seperti itu. Nah, pemirsa, saudara dan seluruh yang menyaksikan program Titik Temu, itulah tadi bagaimana Kampung Tangguh di musim awal-awal pandemi kita menjadi tempat atau wadah untuk mengingatkan, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga, dan sekarang beralih dan menuju ke program lainnya yang tentu saja membuat dan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang lebih produktif di lingkungan kita sendiri. Menjaga protokol kesehatan, membangun lingkungan dan juga alam dan sosial kita lebih baik
dan tentu saja menjadi pengingat untuk kita semua untuk tetap saling menjaga, saling melindungi, dan juga merawat apa yang sudah diberikan dan menjadikan lebih baik. Terima kasih banyak untuk para narasumber saya hari ini sudah mampir di Dayak TV, dan terima kasih untuk Anda saudara yang sudah menyaksikan program Titik Temu. Kami akan kembali menjumpai Anda di program Titik Temu selanjutnya. Saya Chandra Zahitami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.